Ya, dia kalau misalnya buta, kupingnya bagus pendengarannya. Maka orang yang buta itu alat untuk komunikasinya itu kuping. Wah. Orang yang peka itu alat komunikasinya adalah mata. Kalau kita cuma salah satunya saja yang tidak sejahtera, tetap wajib sholat. Tuh, berbahagia. Kenapa orang yang tidak sejahtera, baik kuping maupun matanya itu tidak sejahtera, tidak bagus pendengaran, penglihatannya, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, itu tidak wajib sholat? Karena dia tidak tahu kapan sholat, bagaimana cara sholat, dan tahu. Kalau orang yang buta tapi dia tidak ada peka, bisa dengan azan, ulah masuk waktu zuhur, masuk waktu asar, waktu subuh, dan sebagainya. Nah, kalau dia itu peka tapi matanya nampak, maka dia bisa jadi orang menjadi polis ya. Ini malam, ini subuh, tahu sholat nanti. Kalau kedua-duanya ada ganti, macam mana ulang? Dengar dan baca, nengok dan dapat. Nah sudah, tidak wajib. Maka Bapak Ibu kalau kepingin tidak sembahyang, silakan itu. Peka buto sekalian. Kalau kita bisa benar, kita bisa melihat dan sholat, hati-hati ya, sumum bukmun umyun fahum la yaqilun. Allah tutup pendengaran kita, Allah tutup mata kita. Ya, akal kita ditutup oleh Allah, habis itu. Tuh. Ini Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi sejahtera telinga, sejahtera penglihatannya, ini menjadi syarat wajib sholat. Kalau kedua tidak sejahtera, itu tidak wajib sholat. Tuh. Kemudian yang selanjutnya, orang yang diwajibkan sholat itu adalah sampai seruan Islam kepadanya. Ada panggilan, ya, ada panggilan. Dia tahu agama Islam itu. Kalau misalnya kita tidak ada panggilan Islam sama sekali, berbahagia gitu, seseorang itu atau keluarga itu hidupnya di tengah pulau. Tahu-tahu tengah pulau itu dari bayi dari pulau itu tidak pernah mendengar Islam bagaimana, tidak pernah dia itu tahu bagaimana Islam. Maka dia tidak wajib sembahyang. Walaupun itu berdosa dan tidak berdosa. Kenapa? Karena dia pernah dapat seruan, tidak pernah dapat panggilan untuk melaksanakan sholat, untuk masuk agama Islam. Tuh, bahagia. Tapi rasanya kalau zaman sekarang tidak ganti cerita. Tuh, mau dimanapun kita dapat kalau dunia ini. Tuh, apalagi punya HP Android, wah kita bisa kemana-mana. Duduk di kamar tuh dunia kita bisa diputar-putar. Dari mulai yang bagus sampai yang buruk. Jadi pada alasan yang keenam ini, yang syarat wajib sholat ini, asalnya itu semua sudah dapat seruan, sudah pernah mendengar Islam. Tuh. Jadi kalau misalnya pada zaman Nabi mungkin itu tidak mendapat seruan, orang pedalaman, karena orang kubu jangan bahagia. Jangan kata orang kubu itu terbelakang dari kita. Kadang-kadang kubu itu lebih pandai daripada kita, lebih hebat daripada kita. Nah itu lebih paham daripada kita. Nah ini, maka ketika itu orang yang telah sampai seruannya itu wajiblah dia itu untuk sholat. Ini diwajibkan kita melaksanakan sholat. Nah, kemudian berbahagia, setelah kita diwajibkan sholat, bagaimana kita melaksanakan sholat supaya sholat itu diterima sah dalam hitungan syariat Islam? Dari ini syarat wajib. Kalau kita bukan wajib ini, kita sholat belum tentu sholat kita itu sah. Maka disyaratkan lagi ketika kita mau sholat, untuk sah sholat kita itu ada 14. Ya, itu syarat sah sholat itu. Apa syarat sah sholat kita? Pertama adalah suci daripada hadas kecil maupun hadas besar. Tuh, suci daripada hadas kecil maupun hadas besar.
Hadas kecil itu yang mewajibkan kita berwudu, hadas besar itu yang mewajibkan kita mandi. Makanya kita bahas dulu itu ada kubu najis kita berbahagia. Sebab apa? Kalau kita dalam keadaan berhadas, kita sholat kita itu tidak sah. Soal trimo itu bagian diukur dari sah tidaknya dulu. Yang sah saja itu kadang tidak diterima oleh Allah, apalagi yang tidak sah. Kalau kita benarkan orang yang berwudunya tidak sempurna, tidak sesuai dengan aturan, sholatnya tidak sah karena dia berada kecil. Apalagi orang yang mandinya itu tidak sesuai dengan syariat yang pernah kita sampaikan, maka ketika itu sholatnya juga tidak sah. Maka suci daripada hadas dan najis. Itu ada kajian kita yang lalu. Nah, kemudian lagi suci yang kedua, suci daripada najis. Di mana suci najis? Pertama pada tempatnya, yang kedua pada badannya, yang ketiga pada pakaiannya. Ya Bapak Ibu, suci daripada najis tempat. Kita tidak boleh sholat dalam tempat yang kotor seperti di WC, tidak boleh. Tuh. Atau kita sholat pada tempat di mana ketika sholat itu ada najisnya, tidak boleh. Tempatnya bersih. Kemudian lagi badan kita itu harus bersih berbahagia, tidak ada najisnya. Tuh, kalau ada najisnya maka tidak sah walaupun sedikit. Kita maaf berbahagia, kita kencing kita itu tegak. Ya laki-laki, kalau ibu udah mungkin tegak kan. Laki-laki itu tegak, kemudian airnya lipat. Jipat air kita itu kita angkat celana lah atas nih, ya kan? Jipatnya tuh sampai di betis. Sementara kita wudhunya itu sama dengan mata kaki. Maka ketika itu berarti kita badan kita bernajis dan sah sholat itu. Badan atau cebok kita tidak bersih, di pijak kita sampai kapan tidak bersih juga bernajis. Tak sah sholat itu. Kemudian adalah pada pakaian. Nah, ini yang sering Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan. Perkaranya sendiri, tetapi bisa menentukan sholat kita itu tidak sah. Biasanya Pak, Bu, itu kita maaf pada celana dalam kita. Nah, kalau kita habis kencing, kita kencing jongkok dan ini jongkok itu selesai, maka kita istinya benar. Kira-kira dan ada lagi kengkes dari kemaluan kita. Apalagi umur sudah di atas 40 tahun ke atas. Kalau masih 40 tahun ke bawah Pak, itu klepnya masih kuat, masih kencang. Bang. Kalau misalnya sudah 40 tahun ke atas, apalagi 50, 60 tahun ke bagian, klepnya nggak kendor. Jangan-jangan dendol sudah. Hati-hati Pak. Maka ketika kita habis buang aja, ususnya pipis, itu kita lihat sudah ada netes lagi, maka main kita sampaikan itu kita akan diurut ke bawah sedikit supaya nampak keluar beda lagi. Nah, kemudian kita siram, kemudian kita tunggu sebentar, kita berendam. Kalau berendam itu kan kita tekan. Ketika kita tekan itu kan keluar dia kalau bisa masih ada sisanya. Nah itu. Nah kalau udah ada lagi berbahagia, yakin kita sudah lap, selamanya bersih, kita siram, terlap, nah sudah pada lagi baru kita menggunakan pakaian. Sebab apa? Setetes saja yang netes di celana dalam kita, sholat kita tidak sah. Setetes baik, tidak sah. Ini yang perlu kita perhatikan. Nah, kalau yang bukan najis bagaimana? Misal berbahagia, kita sudah ngambil wudhu, tahu-tahu kita lewat. Pas kita lewat, kita terpijaklah cet tertumpah orang cet di masjid kan? Masih basah.
Yang tetesan itu kita lewat, dan pakai sandal karena masuk kan. Kalau terpijak, becek. Nah, kita bawa sholat sah karena cek bukan najis. Bukan najis. Nah, wudhu kita bagaimana? Wudhu tidak batal dengan kita mencet. Kecuali kalau kita belum wudhu. Nah, ketika kita berwudhu, ceknya bersihkan dulu. Gak sah wudhu kita kalau kita berwudhu sementara ada yang lengket di kulit kita. Tapi kalau misalnya sudah berwudhu, tahu terbijak, hilang tak mau, nak nyari minyak, nak ganti, nah sudah. Pokoknya tidak ada lengket lagi ke lantai, sudah sholat, tidak apa-apa. Tuh, kalau kita melaksanakan sholat, suci daripada najis di tempatnya, badannya ataupun pakaiannya. Nah, kemudian yang selanjutnya syarat sahnya itu bahwa jangan menanggung ia akan sesuatu yang berhubungan dengan najis. Dan boleh kita membawa sesuatu yang berhubungan dengan najis. Apa misalnya Bapak Ibu, baju kita bersih, cara kita bersih, pakaian kita bersih, cuma Bapak Ibu kita ngantongi duit kertas. Duit itu dari pasar Antil, dari pasar Ansodwo, di tempat ikan, tempat daging, berebetan daging, darahnya, kotorannya, kita masukin dompet, kita kantongi. Maka ketika itu berarti kita sholat dalam keadaan membawa sesuatu yang berhubungan dengan najis, menanggung najis. Karena kita melaksanakan sholat. Maka Bapak Ibu kalau kita nak ngantongi duit yang sifatnya duit itu dimasuk di kantong atau di dompet yang akan kita bawa sholat, maka periksa dulu duitnya sebelum masuk ke dompet itu ada darahnya udah, ada najisnya udah. Kalau ada macam mana dibersihkan dulu. Ya dicuci, buang saja apanya tuh ke najisnya. Kan ada koyak duit Pak. Bukan dari bawah Pak, kalau dari bawah banyak nanggung. Mana yang tempat kena kotoran tadi, mungkin pakai sikat gigi, kita kasih apa, kita bersihkan Pak, dan ada koyak di dalam. Kalau duit asli, kalau duit asli tidak tahu. Nah ini, jangan kita perlu sampai koyak, kita hilangkan nantinya saja, itu tidak apa-apa. Jadi tidak boleh kita menanggung dia akan sesuatu yang berhubungan dengan najis, jangan kita bawa. Kemudian syarat sah sholat selanjutnya yang keempat adalah menutup aurat. Nah ini bagian menutup aurat. Mana batasan aurat? Kalau laki-laki, kalau ditanya Bapak Ibu, sah tidak laki-laki kalau sholat dianya itu pakai celana kosong, celana tanggung di bawah lutut, sudah itu pakai singlet. Sholat dia sah. Kalau hitungan sah dan apa? Sholatnya sah. Cuma dia kurang ajar. Ngadap Tuhan pakai celana kutung, apa namanya, celana tanggung gitu kan, pakai singlet. Allahu Akbar. Alangkah sopannya dari Tuhan itu. Tuh. Jangan ada pejabat Pak. Ada Pak Irti ini ada nih. Kata Pak Irti mau minta surat keterangan. Mulai Pak Irti datang ke rumah minta surat keterangan kelakuan baik. Ya kan? Minta kelakuan baik. Pakai singlet, pakai celana pendek. Apa kata Pak Irti? Kau dulu sunah pendek baik dulu. Ini orang ya. Jadi kalau laki-laki itu batasannya memang pusat sampai ke lutut, kita tutup. Kalau perempuan, semua kulit dari badan dan rambutnya itu adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan. Tuh. Maka kalau perempuan ini yang agak berat,
kecuali muka dan telapak tangan itu semuanya adalah aurat dan boleh terlihat saat sholat. Perempuan. Jadi kalau laki-laki itu juga, walaupun dia pakai celana panjang, pakai sarung, pakai baju bagus berbagai, cuman sarungnya bolong kena rokok. Nah, ini bapak-bapak itu yang merokok, ini kan, jangan merokok. Rokoknya itu pas di pahonya. Biasanya rokok sampai duduk kan apa tuh? Terpercik-percik apanya itu, bolong. Tidak sah juga. Maka kalau sholat yang ada bolong kita masukkan ke dalam. Nah, dilipatan pada nampak. Tuh. Bukan tidak boleh merokok, silakan saja, sudah tadi bisa sudah hobi merokok kan. Cuman hati-hati jangan sampai apinya itu terpercik di sarung. Pakai sarung pada sholat nampak kulit kita tidak sah. Tuh, ibu-ibu itu juga, ibu itu biasanya yang sering kelihatan itu telapak kaki pada waktu sujud tuh. Pada waktu sujud kadang-kadang kain telekungnya itu naik. Ketika kain telekungnya itu naik, maka ketika itu kalau tidak segera ditutup di tanah iwe, sholat batal. Tidak sah sholat. Tuh. Jadi kalau terasa dingin, langsung segera tutup. Pijak dengan jempol kita dengan kelingking jari itu yang lain di kaki. Batal atau tidak batal? Jadi kalau kita lagi sujud pun kalau terasa dingin, terasa Bapak Ibu, kalau terasa dingin tidak terasa, segera tutup. Nah, tidak apa-apa kalau segera kita tutup. Kalau tidak segera kita tutup, tanah ya apa-apa dikit. Tidak bisa dikit-dikit, tidak bisa. Termasuk itu pada leher, pangkat leher. Kalau kita pakai kelembung ibu-ibu, itu harus dinaikkan ke dagu. Kelembungnya di dagu.